Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu 31 Mei 2020. Tema ibadah pada hari Pentakosta ini adalah menikmati perbedaan, dan pelayanan firman pagi ini disampaikan oleh hambanya Pendeta Deti Korente. Hari ini adalah hari Pentakosta, yang artinya hari ke-50 sesudah Paskah. Di masa Perjanjian Lama, umat Israel merayakannya sebagai pesta panen yang dirayakan selama 7 minggu. Dirayakan sangat meriah dan penuh sukacita. Di masa Perjanjian Baru, para murid menjadikan Pentakosta sebagai perayaan hari pencurahan Roh Kudus, di mana hari Pentakosta juga berarti hari kelahiran gereja, yang juga berarti kita harus syukuri dan rayakan dengan meriah dan sukacita. Marilah kita bangkit berdiri dan dengan hati bersyukur penuh sukacita kita menyambut kehadiran firman Tuhan di tengah persekutuan kita, seraya memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 237, Roh Kudus tetap teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahbiskan ibadah Pentakosta hari ini atas pertolongan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya nyata sepanjang hari kehidupan yang kita lalui. Kasih, karunia, dan damai sejahtera kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kita mengaminkan nats pembimbing yang sudah kita dengar dengan menaikkan pujian kembali kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 239, turun Roh Allah dalam hatiku.
Kalimat ke belakang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Hari Pentakosta mengingatkan kita pada keberagaman. Keberagaman bahasa yang mengantar manusia pada pengenalan akan Allah yang Maha Kasih. Marilah kita merayakan keberagaman itu, karena keberagaman diciptakan oleh Tuhan untuk membuat dunia ini indah. Keberagaman ada untuk saling melengkapi dalam kehidupan bersama yang bahagia, sejahtera, adil, dan makmur. Keberagaman adalah karunia. Sebagai karunia, keberagaman itu sangatlah indah, namun kadang kita merusak keindahannya dengan laku dan tutur kata yang menyakitkan dan tidak membangun. Laku dan tutur kata yang menyakitkan dan tidak membangun menunjukkan sikap tanpa kasih dan hormat kepada ciptaan Tuhan yang beragam itu. Dengan demikian, sesungguhnya kita sedang bersikap tanpa kasih dan hormat kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Sesungguhnya Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dalam Titus 3 ayat 4 sampai dengan 8 menyatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena Kristus telah mengampuni dosa kita, maka marilah kita dengan penuh sesal dan kerendahan hati menghadap Allah dan mengaku segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, ampunilah kami, karena sering tidak mampu menghayati kehadiran-Mu yang mendamaikan dan mempersatukan. Tak jarang kami mengatasnamakan Roh Kudus untuk memecah belah kesatuan tubuh Kristus, kesatuan umat manusia. Dengan mengatasnamakan Roh Kudus, kami mengaku diri sebagai pihak yang paling baik, paling benar di antara sesama. Dengan mengatasnamakan Roh Kudus, kami membuat tembok-tembok pemisah karena latar belakang agama, suku, ras, antar golongan. Rengkuhlah kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, supaya kami mampu mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi ciptaan. Kami rindu kehidupan di bumi ini dipulihkan dan dipenuhi cinta kasih seorang terhadap yang lain. Ya Roh Kudus, Roh Pemersatu, ajarlah kami menghayati kehadiran-Mu yang telah dikuduskan oleh Tuhan Yesus saat Ia mengatakan, terimalah Roh. Ajarlah kami menerima daya Roh dan hidup dalam pemulihan serta kesatuan antar sesama dan dengan Tuhan. Ya Roh Kudus, Sang Sumber Rahmat, datanglah dan penuhilah batin kami dengan rahmat, sehingga kami hidup saling mengasihi dan menumbuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita menaikkan pujian kembali bagi Tuhan dari SPL nomor 171, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Kau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku.
saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengulang pengakuan janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, silakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa turunnya Roh Kudus saat ini dipanggil untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas segala apa yang Ia telah berikan kepada kita. Masing-masing kita mendapat karunia dan berkat yang berbeda-beda. Kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup, sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Demikian, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, mari kita menyanyikan lagu pujian dari NKB nomor 100, Rindukan Engkau Mendapat Berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Siapakah kami ini, Tuhan, sehingga sanggup memberi kepadamu? Semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini, ya Tuhan, sehingga tangan harus menerima dari kami? Engkaulah yang menciptakan kami dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu, kami merendahkan diri kami, ya Tuhan, menengadahkan tangan ke atas, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini, baik itu rupa yang harum. Engkaulah sendiri yang menguduskan persembahan kami yang hina ini, agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Ya Allah, kami adalah umat. Terimalah hidup kami sendiri sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya Pendeta Titi Koreke. Arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari SPL nomor 155, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. mari berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan Yesus pagi hari. Biar dengan segenap hati kami mau nyatakan pada Engkau Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. amin Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami Tuhan, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. mari angkat tangan menyatakan kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati. Shalom Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan. Tiba saatnya kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13 yang akan kita baca bersama-sama, dan pada ayat yang ke-25, 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak
merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat yang ke-25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada hari ini yang khusus diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Ada seorang ahli geografi Yunani bernama Strabo. Dia menjuluki kota Korintus sebagai penguasa dua pelabuhan. Karena apa? Karena letaknya begitu strategis. Dia menguasai persimpangan internasional yang mengendalikan perdagangan dari darat antara utara dan selatan, dan juga melalui laut antara timur dan barat. Jadi dapat dikatakan bahwa kota Korintus pada saat itu merupakan satu kota metropolitan di masa perjanjian baru. Juga menjadi pusat budaya dengan penduduknya yang beragam. Demikian jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya akan karunia dan talenta-talenta. Talenta yang beragam dapat dikatakan lengkap berada di jemaat Korintus pada saat itu dibandingkan dengan jemaat yang lain. Namun ternyata keanekaragaman ini tidak membawa jemaat Korintus untuk saling membangun dan saling melengkapi, tetapi justru sebaliknya, mereka saling menonjolkan diri sehingga jemaatnya terpecah-pecah atau terkotak-kotak. Atas dasar keadaan inilah Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita ini diawali dengan perbedaan-perbedaan, atau dengan kata lain, perbedaanlah yang menggerakkan kehidupan kita ini. Bila kita melihat akan penciptaan alam ini oleh Tuhan, begitu banyak makhluk-makhluk dan benda-benda yang berfungsi masing-masing, jadi dengan berbeda fungsi. Contoh matahari, dia berfungsi di siang hari dan bulan di malam hari. Begitu pula binatang-binatang, ada yang di laut, ada yang di udara, dan ada yang di darat. Tanaman juga demikian, ada tanaman yang berbiji dan ada yang tanaman tidak berbiji. Itulah awal kehidupan kita. Betapa dunia ini kaya dengan keanekaragaman. Artinya dipenuhi dengan berbagai perbedaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan keberagaman yang indah untuk kita saling melengkapi, untuk kita saling menciptakan kehidupan yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita melihat adanya pelangi, betapa indahnya dengan warna-warni. Coba kita bayangkan kalau pelangi itu hanya satu warna, tentunya tidak indah, kurang indah. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Berbeda-beda tapi satu, itulah Indonesiaku. Jadi perbedaan itu harus kita syukuri dan kita hargai. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam 1 Korintus 12 dikatakan bahwa kita memiliki banyak anggota tetapi tubuh hanya satu. Memiliki banyak perbedaan, tetapi hanya satu di dalam Kristus. Ada amin, saudara sekalian? Di dalam jemaat GKOI Petra khususnya ya, kita juga
memiliki banyak perbedaan. Baik warna kulit, ada yang kuning langsat, sawo matang, coklat, ada yang hitam manis. Kita juga terdiri dari berbagai suku. Suku Batak, suku Manado, suku Jawa, Sunda, Irian, Maluku. Penuh dengan berbagai tradisi, budaya, karakter, dan kebiasaan yang berbeda. Tetapi kita tetap satu dalam Kristus, itulah kita. Saat ini pula kita berada dalam satu kebersamaan. Walaupun terpisah satu dengan yang lain, tetapi kita mempersatukan hati saat ini untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Walaupun kita berbeda, tapi hari ini kita satu hati untuk mau mendekatkan diri lebih lagi kepadanya, kepada Sang Pencipta. Melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk 3 hal. 1, berbineka tunggal ika. Loh, kok Bu Pendeta itu kan semboyan NKRI? Tetapi dapat kita pakai karena artinya berbeda-beda, tapi satu di dalam tubuh Kristus. Kita adalah kaki, tangan, mata, telinga, dan lain-lain dari tubuh Kristus itu sendiri. Ada satu cerita tentang 4 bersaudara. Mereka hidup di dalam tubuh manusia. Kaki, tangan, wajah, dan perut. Mereka hidup begitu rukun. Satu waktu timbul perselisihan karena masing-masing mau menonjolkan dirinya. Artinya, sifat kesombongan datang menghampiri mereka. Kaki bilang, coba kalian pikir, tanpa kaki kalian tidak bisa kemana-mana, hanya di tempat saja. Lalu tangan bilang, tangan yang penting, karena kaki tidak bisa bekerja. Karena manusia harus bekerja baru bisa makan. Wajah bilang, wajah sambil senyum sinis dia bilang, kalian semua tidak berarti apa-apa. Kalian tahu bahwa apa yang dihargai oleh manusia? Wajah tentunya ya. Karena wajah, di dalam wajah terletak indera-indera manusia. Kalian tahu bahwa wajah yang cantik rupawan dikagumi dan dihargai oleh manusia. Jadi wajahlah yang terpenting bagi manusia. Karena memiliki mata, hidung, telinga, mulut, dan lain-lain. Bayangkan kalau tidak ada wajah, seperti apa, kan seram. Perut yang dari tadi diam, perut berkata, kuakui kaki lebih kuat dariku. Tangan lebih pintar, cekatan, dan terampil. Wajah lebih rupawan. Tapi sebenarnya akulah yang paling penting. Karena tanpa aku kalian semua akan tewas. Maka bagian tubuh lainnya marah alias protes. Perut kamu yang paling malas. Bekerja setiap hari hanya makan. Kami yang membawa tubuh dan bekerja, wajah yang raut manis untuk menarik semua jeripaya kerja kami bawa kepadamu dan dimakan oleh perut. Kata mereka, dasar perut tidak berguna. Maka mulailah mereka bersekongkol, mereka mengabaikan perut, tidak mau mencari makan untuk perut. Ya, perut juga lama-lama makin hari makin lemah karena tidak makan ya. Kemudian kita melihat bahwa bukan hanya perut yang menjadi lemah, kaki pun tidak bisa berjalan, tangan pun tidak bisa digerakkan, dan wajahnya tidak manis lagi, wajah sinis, meringis, berkeringat dingin dan pucat. Pada akhirnya kaki, tangan, dan wajah menyadari bahwa perut itu juga penting. Masing-masing penting, tidak bisa hidup sendiri.
Saling membutuhkan, maka mulailah mereka setiap anggota tubuh bahu-membahu dalam segala bidang. Poin yang kedua, harus saling mengenal. Sebagai satu tubuh, tidak mungkin ada satu bagian tubuh yang tidak mengenal bagian tubuh lainnya. Maka kita sebagai satu jemaat GKOI Petra, kita harus saling mengenal, bukan hanya tahu. Kalau tahu, hanya sekedar tahu, itu hanya bagian permukaan saja. Saya kenal mukanya. Suatu gereja saya sering lihat, tapi hanya sebagai tahu. Tetapi kenal, maksudnya kenal lebih dalam, bukan sekedar tahu. Saya kenal dia siapa, saya kenal orang tuanya, kakak beradiknya, bahkan pacarnya juga. Saya kenal. Ya, itu kita melihat pada segi yang positif. Untuk kita mengenal kepribadiannya, kita mengenal pergumulannya, dapat kita saling menopang dan saling mendoakan. Kenal kepribadiannya ini dalam arti positif, artinya kita lebih bisa belajar mengerti dan lebih saling menyesuaikan diri satu dengan lainnya. Contoh, kalau kita kenal orang yang mudah tersinggung, ya kita mesti hati-hati bicara dengannya, sehingga kita dapat membuat satu komunikasi yang baik dan menyenangkan. Ada orang yang kadang-kala, wah dia kan kenal aku memang udah begini keadaannya. Aku terang-terangan, aku agak kasar. Ntar dulu kalau begitu ya. Kita harus mau belajar mengerti dengan orang lain. Jangan kita hanya mau mengerti dengan diri kita sendiri. Kalau kita tahu dia cepat marah, tentunya kita mencontohkan bahwa tidak baik cepat emosi. Kita menunjukkan bagaimana cara yang baik di dalam berbicara. Harus belajar mengendalikan emosi, karena emosi akan merugikan diri sendiri. Perlu di sana ada kesabaran. Kesabaran ada di dalam buah-buah roh. Sabar sobatku dalam susah sukarmu. Sabar Tuhan ada sertamu. Sabar-sabar beri kuat padamu kepadaku. Itu potongan sebuah lagu dalam Dua Sahabat Lama. Kita mengenal pergumulannya. Tetap dalam sifat positif. Artinya kita dapat saling mendoakan. Dan banyak kata saling-saling yang baik yang dapat kita lakukan di tengah-tengah satu tubuh, satu jemaat kita ini. Saling berbagi rasa, saling senyum, saling menyapa duluan, dan banyak hal saling-saling yang dapat kita lakukan. Ketiga, kita saling membutuhkan satu dengan lainnya. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kita lihat aja pada saat kondisi seperti ini, di dalam situasi social distancing, sulit sekali untuk dilakukan. Karena apa? Makhluk sosialnya ini tinggi. Selalu mau di tempat yang ramai, ada teman, bergerombol-gerombol, dan lain-lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebaliknya, sifat egois adalah pemicu perpecahan, karena sifat egois adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Mau menonjolkan diri sendiri, yang penting aku. Aku yang benar, aku yang berjasa, aku yang populer, dan lain-lain. Ini satu hal atau sifat yang berbahaya. Sifat ini tidak memberi ruang kepada orang lain dan tidak mau mengalah. Sulit untuk menerima perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan pikiran, dan jadi sulit untuk menyesuaikan diri. Orang-orang yang seperti ini saya kira tidak ada di tengah-tengah jemaat GKOI Petra kita. Kalau memang dulu ada, pasti sudah berubah. Ada amin? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memerlukan orang lain.
Jadi belajar menerima keberadaan orang lain, maka dengan jujur mengaku, sehebat apapun kita tetap membutuhkan orang lain, membutuhkan sesama. Setiap kita, setiap orang adalah bagian penting dan berharga dari satu kesatuan. Kadangkala ada yang merasa, saya ini lemah, saya ini tidak berarti, saya ini tidak diperlukan, bernilai rendah seperti uang receh. Namun, seperti keempat bersaudara tadi, menyadari bahwa setiap bagian dari satu kesatuan tubuh, sekecil apapun, sejelek apapun itu diperlukan untuk dapat saling menguatkan. Jadi setiap kita pasti memiliki potensi dari Tuhan. Kita dapat pakai di dalam kebersamaan untuk melayani Tuhan. Kita dapat menggunakannya sesuai dengan kemampuan dan talenta kita masing-masing. Sehingga kita dapat padu menjadi satu, suatu paduan yang indah di antara kita. Setiap orang adalah pribadi yang unik. Tidak ada anggota yang tidak penting dalam tubuh Kristus. Seperti pada ayat 25 dan 26, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ada satu cerita yang saya menganggap ilustrasi. Saya banyak cerita. Saya senang bercerita. Ada satu cerita tentang seorang ahli gizi yang ingin survei. Dia mendengar di satu kampung kecil, masyarakat di sana kok kurus kering, padahal tanahnya subur di sana. Dan dia datang ke situ, dia mau survei, dia langsung menuju kepada kepala desa, kepala dusun. Kepala dusun bercerita bahwa di sini semuanya kondisi tubuh tidak baik, ada kelemahan. Di mana tangan kaku, kedua tangan kaku. Orang-orang di desa ini tangan kaku dan sulit untuk dilipat. Sehingga mereka makan dari piring langsung dengan mulut karena tidak bisa dibengkokkan. Oh begitu. Kemudian si peneliti ini, ahli gizi dia pergi ke desa tetangga mereka, yang dia tahu juga daerah yang sama, daerah yang subur. Tetapi di sana berbeda, di sana gemuk-gemuk, sehingga dia heran dan bertanya kepada kepala desa, kenapa seperti itu ya? Karena di sana mereka saling menyuapi. Jadi yang satu suapi, yang satu sampai dia kenyang, yang satu menyuapi yang satu. Dengan tangan yang kaku dia bisa melaksanakan itu. Itulah sebabnya sehingga terjadi masyarakat di sana gemuk-gemuk dan subur-subur. Jadi kita melihat bahwa hasil survei menyatakan bahwa di mana kita hidup rukun dan damai, saling menolong satu dengan yang lainnya, itu sangat berguna, bermanfaat untuk sesama. Bapak Ibu sekalian, jadi kepedulian dalam hidup bersama menjadi satu poin yang penting. Kita saling memahami akan keberadaan saudara kita. Contoh, saudara kita yang sudah tua, sudah sakit-sakitan, tidak bisa menjenguk kepada yang lain, tetap di rumah tetapi dapat saling mendoakan ya. Barangkali daftar doa kita bisa susun di rumah untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, terlebih di masa-masa pandemi seperti ini. Tidak selayaknya kita cepat berpikir negatif atau memandang rendah atau meremehkan orang lain. Karena dengan kepedulian dan dengan pikiran yang positif, kita dapat bergandeng tangan melayani Tuhan dan melayani sesama. Kita juga melihat dalam situasi pandemi seperti ini, banyak sekali grup-grup persekutuan-persekutuan yang mengumpulkan dana, menggalang dana untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi di sini kelihatan bahwa kepedulian kasih muncul di saat seperti ini.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tidak suka melihat tubuh Kristus hidup dalam satu kesatuan. Iblis bagaikan serigala yang akan mencerai-beraikan domba-domba. Iblis juga punya misi untuk menghancurkan kesatuan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, sebagai ayat penutup, saya ambil dari Ibrani 12 ayat 14a. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Di dalam satu kebersamaan Jemaat GKOI Petra dan terlebih dengan setingkat sinode GKOI, tentunya kita dapat berbuat lebih banyak lagi. Karena kita lebih banyak orang bersatu, kita lebih kuat dan lebih kokoh. Berbeda dengan sapu lidi. Ya, sapu lidi satu atau beberapa tentunya lebih kuat sapu lidi yang banyak. Dan kita dapat melakukan kehendak Tuhan setiap kita dapat bergandeng tangan dalam satu kebersamaan untuk melakukan perkara yang besar demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tentunya kita dapat menerangi lebih luas lagi karena menjadi terang dan menjadi teladan bagi banyak orang. Marilah kita hidup dalam kesatuan, berusaha hidup damai dengan semua orang untuk menyambut kedatangan Tuhan sebagai kepala dan sebagai mempelai surgawi. Nikmatilah keindahan di dalam perbedaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sudah diberkati dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menyentuh dan mengubah kami, agar dapat menjalankan kehidupan seturut kehendak-Mu hari lepas hari, dapat menyenangkan hati Tuhan, dan dapat hidup damai dengan sesama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini menjelang siang hari di tengah ibadah kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita dilawat oleh Tuhan melalui firman-Nya yang telah disampaikan. Dan sebagai respon firman Tuhan, mari kita menyanyikan SPL nomor 133, Kurasakan Kasih Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, begitu banyak hal yang ada di depan kami, tapi kami tetap kuat karena kami tahu dan percaya Tuhan yang menuntun dan memelihara kami dengan baik. Pimpin kami terus Tuhan.
agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, di dalam doa syafaat kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau yang melindungi dan memimpin Bapak Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden, para kabinet, menteri-menteri di dalam kabinet, juga para staf kepresidenan, agar supaya Tuhan, mereka dapat menjalankan program pemerintah dalam satu hati, di dalam berjuang berbagai hal yang mereka hadapi, terutama di dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan, agar supaya mereka dapat melaksanakan tugas bekerja sama dengan masyarakat untuk menurunkan kurva penyebaran ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami hanya berharap kepadamu. Satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk sektor perekonomian. Tuhan, di tengah-tengah keadaan seperti ini, begitu banyak masyarakat yang berdampak di dalam perekonomian saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan Tuhan, agar supaya dapat segera kembali normal kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk para dokter-dokter, para medis, pekerja-pekerja di rumah sakit. Tuhan, mereka begitu berat beban pekerjaan mereka, mudah tertular. Tetapi saat ini Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan memberikan mereka senantiasa kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan di dalam menjalankan tugas-tugas yang mengandung risiko ini Tuhan. Tuhan tolong jaga dan lindungi mereka, keluarga-keluarga mereka Tuhan. Berkati mereka semua. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa khusus untuk jemaat GKOI Petra. Bagi yang sakit, yang ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Biarlah Tuhan menjamah dan memulihkan dengan sempurna. Bagi jemaat yang penuh dengan kekhawatiran dan kebimbangan, biarlah Tuhan menguatkan, mempertetapkan hati mereka. Walaupun ibadah-ibadah hanya dari rumah masing-masing, biarlah setiap mereka, setiap kami semua, makin setia dan taat membaca dan merenungkan firman-Mu, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang menjadi pokok dan tiang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mendengar dan menyempurnakan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari tim Kompel dengan lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Roh Kudus
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Amin. Berkat Tuhan melimpah karena Dia Allah El Shaddai. Musa, susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku." Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, pergilah dan bersaksilah dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, dan terimalah berkat Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa
Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian.